Ketemu lagi di channel YouTube Nada dan Rasa Official dengan materi pembelajaran teks biografi bagian 1. Seperti biasa, mari kita awali pembahasan materi teks biografi dengan definisi terlebih dahulu. Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam biografi disajikan kisah hidup seseorang mencakup identitas tokoh, perjalanan pendidikan, karir tokoh, rumah tangga, prestasi yang diraih, dan lain sebagainya. Permasalahan yang dihadapi tokoh untuk mencapai prestasi atau keberhasilan serta caranya menghadapi permasalahan tersebut serta karakter yang bisa diteladani akan sangat banyak ditemukan di dalam teks biografi. Nah, kita masuk pada ciri-ciri dari teks biografi. Ada 3 buah ciri nih. Ciri yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Jadi, semua hal yang ada di dalam teks biografi isinya fakta tentang seorang tokoh. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangi. Lanjut, ciri yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya sukses. Dan ciri yang ketiga yaitu memiliki struktur yang jelas. Ini dia salah satu contoh dari teks biografi, yaitu biografi dari Bapak B.J. Habibie. Jadi di sini dijelaskan dengan sedemikian rupa mulai dari awal bagaimana Bapak B.J. Habibie ini hidup bersama keluarganya hingga akhirnya dia bertemu dengan istrinya, kemudian ia bisa mencapai kesuksesannya hingga ia bisa menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Nah, selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi nih. Apa sih autobiografi? Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda berdasarkan dari siapa yang menulis teks tersebut. Dan isinya sudah pasti berbeda, karena apa? Teks autobiografi ditulis oleh tokoh yang bersangkutan, maka akan lebih detail penjelasan-penjelasan tentang jalan atau cerita hidup tokoh tersebut yang akan dipaparkan. Sedangkan teks biografi adalah teks tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain, maka isinya juga tidak akan lebih detail daripada teks autobiografi. Nah, ini dia perbedaan dari teks biografi dan teks autobiografi. Perbedaan yang pertama, teks biografi ditulis oleh orang lain dan teks autobiografi ditulis oleh diri sendiri atau tokoh itu sendiri. Perbedaan yang kedua, biografi ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga, menggunakan kata ganti dia, ia, beliau, ataupun penyebutan nama panggilan. Sedangkan kalau untuk autobiografi menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu saya dan aku. Karena autobiografi yaitu tokoh itu sendiri menceritakan dirinya di dalam teks tersebut, maka ia menggunakan kata ganti saya dan aku. Perbedaan yang ketiga, biografi bersifat informatif, yaitu data-data yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara ataupun observasi secara langsung kepada keluarga ataupun tokoh itu sendiri. Sedangkan untuk autobiografi bersifat mengekspresikan diri sendiri, karena autobiografi tidak didasarkan pada hasil pengamatan orang lain ataupun tidak mencari informasi-informasi dari orang lain, melainkan diri tokoh itu sendiri yang berusaha untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk tulisan, yaitu autobiografi. Perbedaan yang terakhir yaitu pada biografi didapat dari berbagai sumber.
Sedangkan autobiografi didapat dari diri sendiri. Biografi, informasinya dapat diperoleh berdasarkan wawancara terhadap tokoh, ataupun membaca artikel-artikel dan jurnal terpercaya, ataupun bertanya kepada kerabat dekat tokoh yang ingin dibahas di dalam biografi. Sedangkan autobiografi tidak didapatkan dari sumber manapun, melainkan dari diri sendiri sang penulis itu. Lanjut, pembahasan berikutnya yaitu jenis dari teks biografi. Terbagi lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aspek-aspek tertentu. Aspek yang pertama, berdasarkan sisi penulisan, yaitu ada autobiografi dan ada biografi. Untuk aspek selanjutnya yaitu berdasarkan isi. Biografi terbagi menjadi biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup bisa mencakup tentang seluruh kehidupan sang tokoh, baik itu tentang keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Sedangkan biografi perjalanan karir tentang bagaimana tokoh tersebut mulai merintis karirnya dari nol hingga akhirnya bisa menjadi orang yang sukses. Ciri selanjutnya berdasarkan penerbitannya. Ada biografi buku sendiri, ada biografi buku subsidi. Biografi buku sendiri adalah biografi yang seluruh biayanya ditanggung oleh si pembuat biografi itu sendiri. Sedangkan biografi buku subsidi adalah biografi yang pembuatannya dibiayai oleh sponsor, baik itu biaya penulisan, percetakan, dan lain sebagainya. Lanjut, jenis berdasarkan persoalan yang dibahas. Teks biografi terbagi menjadi 3. Ada biografi politik, membahas berkaitan dengan hal-hal politik. Biografi jurnalistik atau sastra. Dan yang ketiga ada biografi intelektual. Nah, bagian selanjutnya, langkah-langkah untuk menemukan hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Langkah yang bisa kamu lakukan yaitu yang pertama, bacalah teks biografi secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah ya bacanya. Yang kedua, telaah isi dan karakter dari para tokoh. Yang ketiga, catatlah nilai pendidikan dan perjalanan tokoh. Yang keempat, catatlah kelebihan atau keunikan karakter-karakter tokohnya. Dan yang terakhir, hubungkan karakter tokoh dengan perilaku hidup di lingkungan sekitar. Nah, dari kelima langkah ini, kamu bisa dengan mudah menemukan teladan yang dapat kamu ambil ketika membaca sebuah teks biografi. Oke, baik. Di sini Nada telah menyediakan salah satu penggalan dari teks biografi, yaitu teks biografi dari ibu kita Kartini. Karena Kartini bisa bahasa Belanda, di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang terendah. Nah, dari penggalan teks biografi tersebut, kita dapat mencermati nilai-nilai teladan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, Kartini memiliki kemauan belajar yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari ia yang rajin membaca buku-buku, koran-koran, dan majalah Eropa sehingga membuat pemikirannya pun menjadi lebih maju dan berkembang daripada perempuan-perempuan lain di sekitarnya pada masa itu. Kemudian yang kedua, rajin membaca buku pengetahuan. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Pada masa itu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda. Namun pada masa itu, Kartini mampu menjalin hubungan baik dengan sesama teman-temannya, yakni dari orang-orang Belanda. Kemudian, yang keempat, perjuangan dimulai dari diri sendiri.
lalu berkembang ke lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat kita lihat dari usaha Kartini. Sebelum ia ingin memajukan perempuan pribumi, ia berusaha keras untuk memajukan pemikirannya sendiri terlebih dahulu dengan cara banyak mencari relasi, yaitu orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemikiran yang maju, banyak membaca buku dan lain sebagainya. Ketika Kartini merasa dirinya sudah mampu untuk berpikir maju, baru ia mengajak orang-orang lain di sekitarnya untuk sama berpikiran maju dengannya. Lanjut, nilai teladan yang terakhir yaitu berpikiran maju demi memajukan bangsa, terutama kaum perempuan pribumi. Itu dia contoh dalam mencari teladan di dalam sebuah penggalan teks biografi. Oke, sampai di situ dulu pembahasan mengenai teks biografi bagian 1. Sampai jumpa di pembahasan teks biografi bagian 2 ya. Oh ya, jangan lupa dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan juga share kepada teman-temanmu semua agar video ini akan bermanfaat kepada banyak orang. Sampai jumpa, dadah!